ورفعت عيني للسماء أرى بها Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada berita duka, saudara kita, kawan kita, Tengku Mudakori, atau ada yang menyebutnya Sayyid Tengku Mudakori, hari ini telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah mengampuni apabila beliau memiliki dosa. Semoga Allah melipat gandakan balasan atas amal-amal baiknya. Amin, Allahumma amin. Saya kenal sama Syed Kori, kenal baik. Pernah datang ke rumahnya, pernah bertemu beberapa kali. Dan sepanjang kita bicara masalah nasab, Syed Kori ini termasuk yang veteran, termasuk yang minal mutaqaddimin bicara masalah ini, yang aktif di platform media sosial, di TikTok, di YouTube. Bahkan saya pernah satu kali ada munadharah, diskusi atau debat dengan beliau. Dan sepanjang itu saya tidak pernah punya pengalaman berkata-kata kasar, mencela atau mencaci beliau. Beliau pun begitu kepada saya. Jadi kenangan saya dengan beliau itu kenangan yang bagus, bukan kenangan yang penuh dengan kebencian, dengan amarah dan sebagainya. Tadi malam beliau ini masih live di TikTok, artinya sehat. Dan tiba-tiba siang ajalnya datang, Allah panggil beliau. Dan memang begitu. Ada pelajaran penting yang kita ambil dari sini. Saya ambilkan dari kitabnya Imam Al-Qurtubi, Shahihut Tafsir, Tafsir Al-Qurtubi. Tapi ini dalam kitab beliau At-Tadhkirah bi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Di sini beliau berkata, ajma'atil ummah, semua orang itu sudah sepakat, bahkan ini badihi, ini semua orang tahu betul, siapapun, bahkan tidak terikat dengan agama atau apa, semua orang pasti tahu dan merasakan dan mengakui. Apa itu? Ala annal mauta laisa lahu sinnun ma'lumun, bahwasanya kematian itu tidak punya usia yang bisa diketahui. Artinya orang kapan matinya itu tidak bisa dipastikan usianya berapa. Wala zamanun maklumun, dan juga kematian itu datangnya tidak diketahui. Ya, sebagai kelanjutan dari yang pertama, karena masa berlakunya hidup tidak ada yang tahu, maka kapan kematian datang pun iltizamnya ya, pasti juga tidak ada yang tahu. Kelanjutannya wala maradun maklumun, dan juga tidak ada yang tahu penyakit apa yang akan mengantarkan orang kepada kematian. Ada orang sakit, segala penyakit nggak mati-mati. Ada yang nggak ada sakitnya, mati. Jadi itu adalah satu dari poin yang mujma' alaihi, ajmatil ummah. Nggak pakai ajmatil ulama di sini ya, ajmatil ummah. Ini sama dengan 1 tambah 1 2. Artinya nggak ada yang mengingkari. Lalu di sini apa tujuannya Allah ciptakan seperti itu? Wadzalika liyakunal mar'u. Ini pesan untuk kita semua. Dan hal itu, kemajhulan kematian kapan datangnya, posisi tidak diketahuinya, orang itu akan berapa umurnya di dunia ini. Posisi juga tidak diketahuinya penyakit apa yang kira-kira sudah bisa dipastikan mengantarkan orang kepada kematian. Semuanya tidak diketahui. Itu apa tujuannya? Liyakunal mar'u, agar ada setiap orang itu ala uhbatin min dzalika, selalu waspada, selalu bersedia dari kematian itu, musta'iddan lidzalika, juga bersiap untuk menghadapi kematian itu. Karena kalau orang sudah diketahui kapan matinya,
Misalnya masih umur 40, kamu mati umur 70, masih ada 30 tahun. Mungkin masih leha-leha. Tapi kalau tidak diketahui, maka umur berapapun itu selalu waspada, selalu bersiap. Karena mungkin bukan hanya Tengku Kori, mungkin sudah banyak saudara-saudara kita yang juga kita saksikan. Malamnya masih sehat, paginya tiba-tiba tidak ada. Ada yang tidak ada ketika tidur malah nggak bangun-bangun. Jadi seasik apapun kita berurusan di dunia ini, ada yang namanya hadimul ladzat, pemutus semua kenikmatan dunia, yaitu kematian. Al-Quran memandang kita bukan sebagai orang yang tidak tahu bahwa kematian itu pasti ada. Al-Quran tidak memandang kita sebagai orang-orang yang tidak tahu bahwa kita pasti akan mati. Tetapi kenapa dalam Al-Quran, ini kajian balawahnya, firman-firman Allah dalam Al-Quran itu ketika menjelaskan kita akan mati, itu selalu ditekankan. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Sudah pakai inna, pakai la taukid. Kamu ini pasti akan mati. Pertanyaannya, kenapa kita diyakinkan sekali kalau akan mati? Padahal kita memang sudah tahu persis kita akan mati. Seolah-olah bahasa Al-Quran ini nggak sinkron, nggak match. Apakah kita harus ngotot kepada Maman ketika kita bilang, Man, kamu ini laki-laki? Padahal Maman tahu betul dia punya burung, dia laki-laki. Bahkan kadang seorang bapak yang anaknya tidak pernah mengingkari, bapaknya itu masih menekankan, Tong, saya ini bapakmu. Padahal mereka bukan baru ketemu, mereka dari kecil, dari lahir. Anak itu tidak pernah berpisah dengan bapaknya. Kenapa begitu? Ada satu rahasia balaghah di situ, yaitu ja'lu ghairil mungkir kal mungkir. Jadi salah satu dari metode menyampaikan berita itu adalah ketika mukhatab atau orang yang mendengar itu sebetulnya tidak mengingkari berita ini. Mereka sudah tahu berita ini, tapi kita anggap dia ingkar dengan berita ini. Kita anggap dia nggak tahu berita ini. Bahkan kita anggap dia tidak percaya dengan berita ini. Kenapa? Karena sikapnya seperti orang yang tidak tahu. Li'anna fihi alamatal mungkir. Karena kamu sudah tahu akan mati, tapi kok nggak ada persiapan gitu. Seolah-olah hidup ini lama terus, yang dipikirin macam-macam. Cita-cita nggak ada habisnya. Sudah punya 1 miliar, mau 2 miliar. Sudah punya 1 perusahaan, mau 2 perusahaan. Terus seperti nggak ada habisnya, seperti mau hidup nggak mati-mati. Padahal tahu kalau mati. Makanya bahasanya itu bukan diberitahu, tapi diperingatkan.